Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi ya. Aslul wara'i, asalnya apik itu, apik hati-hati sama. Bahasa Arabnya waro'. Asalnya waro' tarkul harami, meninggalkan yang haram. Asal mulanya tuh yang namanya warok sih meninggalkan yang haram. Wama, dan apa saja harrama, yang diharamkan, harrama, yang diharamkan, Allahu, oleh Allah. Oleh Allah. Jadi apa aja, baik dari makanan, pakaian, omongan, itu yang diharamkan oleh Allah ditinggalkan. Itu namanya waro'. Waro'sul karomi, waro'sul karomi, sedangkan pangkal kemuliaan, sedangkan pangkal kemuliaan, fi tarkil ma'asi, fi tarkil ma'asi, ada dalam meninggalkan maksiat, ada dalam meninggalkan maksiat. Ya Ali, wahai sahabat Ali, innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, yang ngajinya perempuan ya, contohnya laki, nggak apa-apa. Innar rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, la yablughu, tadi la yablughu, pastilah akan sampai, pastilah akan sampai, bil khuluqil hasani, dengan sebab akhlak yang baik, dengan sebab akhlak yang baik. Sudah? Darajatas soimi, darajatas soimi, pada derajat orang yang puasa, pada derajat orang yang puasa. Al-qaimi, yang sholat malam, tahajud. Al-mughazi,
lagi berperang, al-mughazi yang lagi berperang, fi sabilillahi di jalan Allah. Ya Aliyu, wahai Ali, kata Nabi. Ya Aliyu, wahai Ali, kun, jadilah. Kun, jadilah engkau. Kun, jadilah engkau. Basyashan, basyashan, orang yang berwajah ceria. Basyashan, orang yang berwajah ceria, walaupun nggak punya duit ya. Pokoknya nyengir aja, Bu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala yuhibbu, mencintai al-basyasina, orang-orang yang berwajah ceria. Orang-orang yang berwajah ceria. Wa yabghudu wa yabghudu, dan Allah akan murka. Wa yabghudu, dan Allah akan murka. Al-abusa, orang yang berwajah merengut. Jadi zaman dulu tuh udah ada orang merengut ya. Al-abusa, orang yang berwajah merengut. Al-kariha, al-wajhi, wajahnya tidak menyenangkan. Al-karihal wajhi, wajahnya tidak menyenangkan. Ya Aliyu, wahai Ali. Ya Aliyu, wahai Ali. Ra'sul ibadati, pokoknya ibadah itu. Ra'sul ibadati, pokoknya ibadah itu. As-samtu, diam. As-samtu, diam. Illa min dzikrillahi, illa kecuali gitu ya. Illa kecuali
min dzikrillahi, berzikir kepada Allah. Ya, cukup sampai di situ ya. Bisa melek ini. Ngopi bisa melek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, kata Rasul, aslul waro'i, asalnya waro itu, jadi yang paling dasar, ya, yang paling pokok dari waro itu apa? Tarkul harami, meninggalkan yang haram. Itu sudah dihitung waro katanya, kalau kita sudah mampu meninggalkan yang haram. Haram itu 3 unsur. Yang pertama omongan, ngomong-ngomong yang haram tinggalin. Yang kedua unsur makanan, makanan yang haram ditinggalin. Yang ketiga unsur pakaian, pakaian yang kira-kira dilarang oleh agama, yang mengumbar aurat ya ditinggalin. Nah, kita ini belum disebut waro. Kalau misalnya salah satunya kurang, makanannya bagus, halal semuanya, itu kan pakaiannya bagus, muslimah semuanya, omongannya, itu kan omongannya tuh gimana? Ya kan kalau nyakitin orang, menghina orang, mencaci maki orang, itu namanya belum barok, karena pasti itu diharamkan atau dilarang oleh Allah. Omongan-omongan yang tidak terpuji, omongan-omongan yang tidak baik, itu pasti dilarang oleh agama. Kalau doyan ngomong, rajin ngomong, gak apa-apa, solusinya gampang, zikir aja, zikir diganti. Ini mulut kayaknya kalau diem gak enak gitu ya. Pagi-pagi kalau nggak ngomong gitu kayaknya alergi gitu kan. Udah aja pegang tasbih atau baca Yasin, baca Quran, kan sama juga bunyi. Ya itu masalahnya, giliran diajakin ngaji mah susah ini mulut. Ya. Pengennya apa? Ngomong aja ngomong. Nontonnya nonton gosip di TV. Ayo aja setiap ngomong ini dikomentarin, ngomong itu dikomentarin. Jadi paling utama, paling pokok daripada waro itu ninggalin yang haram. Wa ma harramallahu, dan apa saja yang diharamkan oleh Allah, baik makanan, omongan ataupun pakaian. Wa ra'sul karami, pangkal kemuliaan, tarkul ma'asi, yaitu ninggalkan maksiat, hindari maksiat-maksiat, itu kan macam-macam maksiat. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki. Contoh nih mah, artinya perempuan juga sama ya. Jadi udah apa namanya, include gitu, udah otomatis. Kalau ngomongin orang laki ya, kan ada laki pasangannya perempuan. Kata Nabi apa? Innar rajula, sesungguhnya seorang lelaki itu, la yablughu, pastilah dia akan sampai bil khuluqil hasani, dengan sebab akhlak yang bagus, darajatas soimi, menduduki tempat derajat orang yang puasa. Maksudnya pahalanya itu sama bu, seperti orang yang puasa sunnah ini maksudnya ya. Al-qaimi, yang sholat malam, sudah puasa sunnahnya rajin, juga sholat malamnya juga rajin. Nah, seorang dengan akhlak yang baik itu pahalanya sama katanya dengan itu, dengan puasa sunnah. Bahkan kalau puasa mah rada gampang ketimbang akhlak yang bagus itu kan. Nggak gampang kita berakhlak itu. Kadang-kadang ada keselnya, ada ngambeknya, ada gondoknya, ada bencinya kan gitu ya. Nah, kalau akhlak yang bagus nggak ada yang model begitu. Dendam nggak ada. Kalau masih dendam ya bukan akhlak bagus. Iri dengki ya nggak ada. Kalau iri dengki ya namanya iblis.
Yang iri sama Nabi Adam siapa? Iblis kan? Jadi berat memang akhlak bagus itu. Sudah rajin puasa sunnah, rajin juga bangun malamnya, plus al-mughazi fi sabilillah. Dia berperang di jalan Allah. Jadi 3 tuh kelipatan kedudukan orang yang berakhlak baik, itu pahalanya seimbang dengan seseorang yang puasa sunnah, yang sholat malam, juga perang di jalan Allah. Jadi besar ya pahalanya tuh, pahala akhlak. Makanya kata Nabi apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diperintah sama Allah ke alam dunia itu untuk dandanin akhlak. Karena bisa jadi kalau sembahyang mau pakai sorban gitu ya, kalau laki nih pakai peci, haji bolak-balik, umroh bolak-balik. Sehari bisa 7 kali umrohnya, Bu. Sehari 7 kali gitu kan. Keren ya? Sebulan kali Pak Ustadz 7 kali, sehari 7 kali. Ya orang tinggal di Mekah. Gitu kan? Tapi belum tentu gitu ya, belum tentu bisa berakhlak yang baik gitu. Demikian juga perempuan. Maka kita harus apa? Berlomba-lomba menjadi manusia yang berakhlak. Akhlaknya akhlak yang bagus. Makanya kata Nabi satu ketika bilang apa? Takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaknya kalian berakhlak seperti akhlaknya Allah. Gimana akhlaknya Allah? Allah enggak pemarah. Biar manusia dikasih sehat oleh Allah, dikasih hidup oleh Allah, dikasih air oleh Allah, dikasih matahari oleh Allah, dikasih napas sama Allah, semuanya Allah kasih. Dia kagak sembahyang. Enggak, Allah enggak marah, tetap aja masih dikasih hidup. Jadi akhlak ya, akhlak yang bagus. Nah kita ini agak berat Bu ngajarin anak-anak Bu ya. Suruh salaman aja susah tuh zaman sekarang ini. Anak sekalinya salim itu kan bukan hidungnya, bukan apa? Pipi. Iya, bukan jidatnya, itu malah apa pipinya ini yang begini. Sebelah. Malah sekarang nggak boleh salaman. Iya. Takut virus corona. Orang saya bilang corona itu orang dari bahasa Jawa, konrono itu. Konrono bukan konrene ya, Bu. Konrono. Ya Ali, wahai Ali, kata Nabi, kun, jadilah engkau basyasan, orang yang berwajah ceria. Apa namanya? Nah, ya pokoknya wajahnya sumringah itu ya. Iya, wajahnya tuh ceria. Iya, kenapa? Menunjukkan syukur kepada Allah. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu, mencintai al-basyasin, orang-orang yang wajahnya ceria. Termasuk kalau kita mau minjem duit, lihat dulu mukanya, Bu. Iya, kira-kira nih wajahnya lagi ditekuk apa kagak ini? Kalau lagi ditekuk, wah ini jangan dulu dah. Apalagi kalau pecinya miring begini nih. Iya, wah lebih parah lagi tuh. Lagi diomelin bini kayaknya. Nggak jadi mau pinjam duitnya. Lu kagak lihat peci gua ada begini nih, kata gitu kan. Nah, Allah mencintai hamba-hambanya yang berwajah ceria. Wa yabghudu, dan Allah murka al-abusal kari al wajhi, orang yang mukanya cemberut, cembedut gitu ya. Masya Allah, tuh lebih kusut daripada pakaian yang diul-ul muka gitu. Ya walaupun kondisi kayak begini, tetap kita kudu ceria, kudu tuh ceria.
Ya kalau saya sih bilang begini, Allah itu amat cinta sama bangsa Indonesia ini. Bayangin aja, corona belum rapi, gempa. Gempa belum rapi, nyublek pesawat. Pesawat belum ketemu semuanya, banjir. Banjir belum ketemu, longsor. Kan itu ya? Ya pada heran katanya, itu gunung segitu tingginya, Gunung Mas di Bogor. Itu air banjir kata gitu. Lah dulu Kanan anaknya Nabi Nuh, kata bapaknya kesini ikut bapak. Kata Kanan, apa itu pak, gunung masih tinggi. Begitu sampai di puncak gunung, airnya naik ke atas. Allah kalau lagi nguji begitu. Dalam hadis Nabi disebutkan, idza ahabballahu abdan ibtalahu. Idza apabila ahabba mencintai Allah abdan kepada seorang hamba atau kepada satu negeri, ibtalahu, maka Allah nggak bosan-bosan ngasih ujian. Gitu. Ya kita sih harus husnuzon kepada Allah ya. Berprasangka baik saja bahwa segala musibah, segala bencana itu ya hikmahnya adalah Allah sedang mencintai hambanya, sedang mencintai bangsa Indonesia. Sekaligus ngingetin ya kan, kalau anak pinter matematikanya, gurunya seneng tuh bikin soal, ya kan, tes lagi, diulang lagi kan itu ya, nggak sekali bu, walaupun udah kelihatan pinter, kadang-kadang dikasih soal berulang-ulang itu kan, ya kan, untuk menunjukkan